Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Bagaimana rasanya menjadi wanita yang paling dicintai Rasulullah? Seorang istri yang tak hanya setia, tetapi juga menjadi orang pertama yang beriman kepada wahyu Allah. Kisah ini adalah tentang Siti Khadijah binti Khuwailid, wanita yang tak hanya menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW, tetapi juga inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Mari kita simak kisah luar biasa ini. Khadijah binti Khuwailid lahir pada tahun 555 Masehi, sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah, di kota Mekkah, pusat perdagangan dan spiritualitas bangsa Arab. Ia berasal dari Bani Asad, salah satu kabilah terhormat di suku Quraisy. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaannya, kekayaannya, dan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan di komunitasnya. Ibunya, Fatimah binti Zaidah, juga berasal dari keluarga terpandang dan dikenal akan sifat keibuan serta kecerdasannya. Khadijah tumbuh di lingkungan yang memberikan nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, kedermawanan, dan penghormatan terhadap orang lain. Sejak kecil, Khadijah telah menunjukkan sifat yang istimewa dibandingkan teman-teman seusianya. Ia dikenal cerdas, mandiri, dan memiliki kepribadian yang tegas namun lembut. Sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya adalah Atik bin Aid, yang meninggal dunia setelah beberapa tahun pernikahan mereka. Kemudian ia menikah dengan Abu Halah bin Malik, seorang pria terpandang di Mekkah. Dari pernikahan ini, Khadijah memiliki 2 anak, yaitu Hindun dan Halah. Namun, takdir kembali menjemput suaminya membuat Khadijah menjadi seorang janda untuk kedua kalinya di usia yang masih relatif muda. Setelah kepergian kedua suaminya, Khadijah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Ia memilih untuk fokus pada keluarganya, anak-anaknya, dan perdagangannya. Keputusan ini sangat tidak biasa di zamannya, mengingat wanita pada masa itu umumnya bergantung pada suami atau kerabat laki-laki. Namun, Khadijah adalah pengecualian. Ia mampu membuktikan bahwa seorang wanita dapat hidup mandiri dan bahkan sukses tanpa kehadiran seorang pria. Khadijah adalah seorang pengusaha ulung. Ia mengambil alih usaha keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia. Dengan kecerdasannya, ia berhasil mengembangkan bisnis keluarganya hingga menjadi salah satu yang terbesar di Mekkah. Perdagangannya meliputi perjalanan dagang ke Syam, Suriah, Yaman, dan berbagai wilayah lain di Jazirah Arab. Yang membedakan Khadijah dari pedagang lain adalah kejujurannya. Dalam dunia perdagangan yang sering dipenuhi dengan tipu daya, Khadijah dikenal sebagai sosok yang amanah dan selalu memenuhi janjinya. Reputasinya sebagai pedagang sukses yang jujur membuatnya dijuluki Atang Suci. Selain itu, Khadijah tidak hanya berfokus pada keuntungan. Ia sering membantu orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Kedermawanannya menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Mekkah begitu menghormatinya. Khadijah hidup di tengah masyarakat Mekkah yang dipenuhi dengan penyembahan berhala. Namun, ia tidak terpengaruh oleh kebiasaan ini. Ia termasuk segelintir orang di Mekkah yang percaya pada agama Tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Kepercayaannya kepada Tuhan Yang Esa membuatnya menolak untuk ikut serta dalam ritual-ritual penyembahan berhala yang umum dilakukan oleh kaumnya. Kehidupan spiritual Khadijah ini sangat berpengaruh pada cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia selalu mencari kebenaran, menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermoral, dan menjunjung tinggi keadilan. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang berbeda dan sangat dihormati, bahkan di kalangan pria Quraisy yang umumnya mendominasi masyarakat. Khadijah bukan hanya wanita yang cerdas dan sukses, tetapi juga memiliki kepribadian yang penuh dengan kebijaksanaan dan kelembutan. Ia dikenal sebagai pendengar yang baik, pemberi nasihat yang bijak, dan pemimpin yang adil. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta saran atau bantuan, dan ia selalu memberikan solusi terbaik dengan hati yang tulus. Selain itu, kecantikan fisiknya juga sering disebutkan oleh para sejarawan. Namun, yang membuatnya benar-benar istimewa adalah kecantikan hatinya.
Khadijah adalah gabungan sempurna antara keanggunan, kecerdasan, dan akhlak mulia, sehingga wajar jika ia menjadi wanita yang sangat dihormati di Mekah. Di era jahiliyah, posisi wanita seringkali direndahkan. Banyak tradisi yang merugikan perempuan, seperti praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap aib. Namun, Khadijah berhasil mendobrak stigma ini dengan menjadi simbol keberanian dan kesuksesan seorang wanita. Keberhasilannya sebagai pengusaha menunjukkan bahwa wanita memiliki kemampuan yang setara dengan pria jika diberi kesempatan. Khadijah juga menunjukkan bahwa seorang wanita tidak harus tunduk pada norma yang tidak adil. Keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, seperti memilih untuk melamar Muhammad, adalah bukti keberaniannya untuk melawan tradisi yang membatasi peran wanita. Di tengah kesibukannya sebagai seorang saudagar, Khadijah mendengar tentang Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang dikenal karena sifat jujur dan amanahnya. Ia tertarik untuk mengenalnya lebih jauh, bukan hanya karena reputasi Muhammad, tetapi juga karena keyakinan bahwa ia dapat mempercayakan bisnisnya kepada pemuda ini. Keputusan Khadijah untuk mempekerjakan Muhammad menjadi titik awal dari kisah cinta yang luar biasa. Sebagai seorang wanita cerdas, Khadijah mampu melihat potensi besar dalam diri Muhammad. Sebuah penglihatan yang akan membawa perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Pertemuan antara Khadijah binti Khuwailid dan Muhammad bin Abdullah adalah salah satu momen yang paling bersejarah dalam perjalanan Islam. Ini bukan hanya kisah cinta biasa, tetapi awal dari sebuah hubungan yang penuh berkah dan pengaruh besar dalam sejarah peradaban manusia. Pada saat itu, Muhammad bin Abdullah berusia sekitar 25 tahun, sementara Khadijah telah mencapai usia 40 tahun. Meskipun Muhammad lebih muda, reputasinya di Mekah sudah dikenal luas. Ia dijuluki Al-Amin yang terpercaya, karena sifat jujur, amanah, dan integritas yang melekat dalam dirinya. Di tengah masyarakat Quraisy yang sering berperilaku curang dalam berdagang, Muhammad menjadi sosok yang menonjol. Kabar tentang kejujurannya sampai telinga Khadijah, seorang saudagar kaya yang tengah mencari seorang mitra dagang yang dapat dipercaya untuk menjalankan bisnisnya. Khadijah tertarik kepada Muhammad bukan karena ketampanannya semata, melainkan karena akhlaknya yang mulia. Sebagai wanita yang cerdas dan berwawasan luas, Khadijah memahami bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama kesuksesan, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Khadijah kemudian meminta salah seorang kerabatnya, Nafisah binti Munyah, untuk menghubungi Muhammad dan menawarkannya pekerjaan sebagai pengelola perdagangannya. Tawaran itu diterima dengan baik oleh Muhammad, yang saat itu hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang yatim piatu yang diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Khadijah memberikan tanggung jawab besar kepada Muhammad untuk memimpin salah satu kafilah dagangnya ke Syam, Syia. Kafilah ini membawa berbagai barang dagangan seperti kain sutra, rempah-rempah, dan parfum yang sangat diminati di pasar Syam. Untuk memastikan perjalanan tersebut berjalan lancar, Khadijah mengutus seorang pelayan setianya bernama Maisarah untuk menemani dan mengawasi perjalanan Muhammad. Maisarah memiliki tugas khusus untuk mengamati perilaku dan cara Muhammad dalam menjalankan bisnis, serta melaporkan semua kejadian selama perjalanan itu. Selama perjalanan ke Syam, Maisarah menyaksikan sendiri kejujuran, kecerdasan, dan kemuliaan akhlak Muhammad. Muhammad tidak hanya berdagang dengan cara yang jujur, tetapi juga memperlakukan semua orang dengan penuh hormat, termasuk para pedagang lain dan pelanggan yang ia temui di pasar. Di tengah perjalanan, Maisarah juga menyaksikan berbagai peristiwa luar biasa yang menambah keyakinannya bahwa Muhammad adalah sosok istimewa. Salah satunya adalah ketika Muhammad berteduh di bawah pohon, seorang rahib Nasrani yang melihatnya berkata, "Orang yang berteduh di bawah pohon ini memiliki tanda-tanda kenabian." Maisarah mencatat kejadian ini dengan baik dan melaporkannya kepada Khadijah. Ketika Muhammad kembali ke Mekah, ia membawa hasil perdagangan yang luar biasa. Keuntungan dari perjalanan itu jauh melebihi ekspektasi Khadijah. Namun, bukan hanya keuntungan materi yang membuat Khadijah terkesan, melainkan juga laporan Maisarah tentang kepribadian Muhammad yang luar biasa. Khadijah mulai merasakan kekaguman. Setelah mendengar laporan Maisarah dan melihat hasil perdagangan yang sukses, Khadijah semakin terkesan kepada Muhammad. Ia tidak hanya mengagumi kejujuran dan kerja kerasnya, tetapi juga merasa bahwa Muhammad adalah sosok yang berbeda dari pria lain yang pernah ia temui. Di Mekah, Khadijah adalah wanita yang sangat dihormati.
Banyak pria Quraisy yang terpandang dan kaya melamarnya, tetapi ia menolak semuanya. Namun, dalam diri Muhammad, Khadijah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada harta atau status sosial. Ia melihat seorang pria yang memiliki akhlak mulia, keberanian, dan keimanan yang dalam kepada Allah. Meskipun Muhammad saat itu belum menerima wahyu. Meski perbedaan usia Khadijah dan Muhammad cukup signifikan, Khadijah tidak ragu untuk mengambil langkah besar. Ia meminta Nafisah untuk menjadi perantara dalam menyampaikan perasaannya kepada Muhammad. Dalam budaya Arab pada masa itu, seorang wanita melamar pria adalah hal yang sangat jarang terjadi. Tetapi Khadijah adalah wanita yang berani melawan norma demi mengikuti hati dan keyakinannya. Nafisah mendekati Muhammad dan dengan bijaksana menanyakan pandangannya tentang pernikahan. Muhammad, yang selama ini hidup dalam kesederhanaan dan tidak pernah memikirkan pernikahan dengan wanita kaya dan terpandang seperti Khadijah, merasa terkejut. Namun setelah mendengar lebih jauh tentang maksud Khadijah, Muhammad dengan penuh kerendahan hati menerima lamaran itu. Pernikahan antara Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan penuh kesederhanaan. Meskipun Khadijah adalah wanita kaya, ia tidak menuntut mahar yang berlebihan. Muhammad memberikan mahar berupa 20 ekor unta muda yang merupakan simbol kesungguhan cinta dan komitmennya. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Khadijah menjadi istri yang setia, pendukung setia, dan teman hidup yang selalu berada di sisi Muhammad dalam suka maupun duka. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 anak, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Abdullah. Khadijah tidak hanya mencintai Muhammad sebagai suaminya, tetapi juga mengaguminya sebagai pribadi. Ia percaya bahwa Muhammad memiliki misi besar yang belum sepenuhnya terungkap. Bahkan sebelum Muhammad menerima wahyu, Khadijah selalu mendukung setiap langkahnya, memberikan semangat, dan menjadi tempat Muhammad mencurahkan isi hati. Pertemuan Khadijah dengan Muhammad bukan hanya awal dari perjalanan cinta mereka, tetapi juga awal dari lahirnya sebuah perjuangan besar yang akan mengubah dunia. Dengan keberanian, cinta, dan pengorbanan, Khadijah menjadi sosok yang memainkan peran penting dalam mendukung perjalanan hidup Muhammad. Siti Khadijah binti Khuwailid bukan sekadar seorang istri bagi Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sahabat, pendukung, dan pelindung yang memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi dan perjuangan dakwah Muhammad. Dalam setiap langkah kehidupan Nabi, Khadijah hadir sebagai cahaya yang menerangi jalannya, terutama di saat-saat tersulit. Saat wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Muhammad diliputi rasa takut, kebingungan, dan kekhawatiran. Beliau merasa tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi, dan tubuhnya gemetar saat kembali ke rumah. Dalam momen krisis seperti ini, Khadijah adalah orang pertama yang menjadi tempat berlindung bagi beliau. Ketika Muhammad berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku," ia segera menyelimuti suaminya dengan penuh kasih sayang. Setelah Nabi mulai tenang, Khadijah mendengarkan cerita beliau dengan penuh perhatian dan tanpa keraguan sedikit pun. Khadijah kemudian berkata dengan lembut, "Demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu tersia-sia. Engkau adalah orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, menolong yang membutuhkan, memuliakan tamu, dan membantu mereka yang berada dalam kesulitan." Ucapan ini menunjukkan betapa besar keyakinan Khadijah terhadap kepribadian Muhammad. Ia menjadi orang pertama yang mempercayai dan mendukung suaminya tanpa keraguan sedikit pun. Khadijah adalah sosok yang memberikan kepercayaan diri kepada Nabi untuk menerima dan menjalankan misi kenabiannya. Setelah kejadian di Gua Hira, Khadijah tidak hanya mendukung Nabi secara emosional, tetapi juga menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah dan risalah yang dibawa oleh Muhammad. Ia mengikrarkan syahadat tanpa ragu-ragu, menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Khadijah menerima kebenaran Islam bahkan sebelum orang lain mengetahuinya. Keyakinannya tidak terpengaruh oleh tekanan masyarakat atau ancaman dari kaum Quraisy. Dengan menjadi orang pertama yang beriman, Khadijah memberikan teladan keberanian dan keyakinan dalam menghadapi segala rintangan di jalan Allah. Khadijah adalah seorang wanita yang kaya dan sukses. Seluruh kekayaannya ia gunakan untuk mendukung dakwah Islam, terutama di masa-masa awal ketika kaum muslimin menghadapi boikot ekonomi dari kaum Quraisy. Khadijah rela mengorbankan semua hartanya untuk membantu kaum muslimin yang lemah, menyediakan makanan dan kebutuhan pokok selama masa-masa sulit, terutama ketika diasingkan ke lembah Abu Talib.
Pengorbanan finansial Khadijah memberikan fondasi kuat bagi dakwah Nabi Muhammad. Dengan hartanya, Nabi dapat fokus menyampaikan ajaran Islam tanpa harus khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Rasulullah sendiri pernah berkata, "Dia Khadijah beriman kepadaku ketika orang lain mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang lain mendustakanku. Dan dia membantuku dengan hartanya ketika orang lain menahannya dariku." Kehidupan Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah, terutama di awal dakwah Islam. Beliau menghadapi penghinaan, ancaman, dan tekanan dari masyarakat Mekkah yang menentang ajaran Islam. Dalam situasi seperti ini, Khadijah selalu menjadi pelipur lara dan penyemangat bagi Nabi. Setiap kali Nabi kembali dari menghadapi ancaman dan ejekan kaum Quraisy, Khadijah selalu memberikan kata-kata penghiburan yang menenangkan hati beliau. Ia adalah pendengar setia yang selalu hadir untuk memahami dan mendukung suaminya. Kehadirannya menjadi sumber kekuatan bagi Nabi dalam menghadapi tantangan yang berat. Khadijah tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga sebagai mitra sejati dalam dakwah Islam. Ia membantu Nabi dalam merencanakan dan menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekat. Keteguhannya dalam beriman dan keberaniannya untuk menentang norma-norma jahiliyah memberikan inspirasi kepada kaum muslimin lainnya, terutama wanita. Sebagai wanita terpandang di Mekkah, Khadijah menggunakan pengaruhnya untuk melindungi Nabi dari serangan awal kaum Quraisy. Ia juga membantu menghubungkan Nabi dengan orang-orang yang potensial untuk menerima Islam, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Sebagai seorang ibu, Khadijah memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya, terutama Fatimah Az-Zahra, yang kelak menjadi salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Khadijah membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai keimanan, keberanian, dan kesederhanaan. Khadijah juga memberikan dukungan kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi kehilangan anak-anak mereka. Dari 6 anak yang mereka miliki, 2 anak laki-laki, Qasim dan Abdullah, meninggal dunia saat masih kecil. Khadijah tetap tegar dan menjadi penguat bagi suaminya dalam menghadapi kesedihan ini. Setelah Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW terus mengenangnya dengan penuh cinta dan penghormatan. Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Khadijah di hadapan sahabat-sahabatnya dan tidak pernah melupakan peran besar Khadijah dalam kehidupannya. Aisyah, istri Nabi yang lain, pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti kecemburuanku kepada Khadijah, meskipun aku tidak pernah bertemu dengannya. Itu karena Nabi sering menyebut-nyebutnya dan memujinya." Bahkan setelah bertahun-tahun, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan penghormatan kepada Khadijah dengan cara menjaga hubungan baik dengan kerabat dan teman-temannya. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Khadijah dalam kehidupan Nabi. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu pilar utama dalam perjuangan awal Islam. Ia tidak hanya mendukung Nabi Muhammad SAW dengan cinta dan keyakinannya, tetapi juga dengan pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan Khadijah tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup emosional, sosial, dan spiritual. Sebelum Islam datang, Khadijah adalah seorang wanita kaya dan dihormati di Mekkah. Sebagai pengusaha sukses dari keluarga terpandang, ia memiliki status sosial yang tinggi. Namun, setelah mendukung dakwah Nabi Muhammad, ia harus menghadapi penghinaan dan penolakan dari masyarakat Quraisy yang dulunya menghormatinya. Kaum Quraisy tidak hanya memusuhi Nabi Muhammad, tetapi juga menyerang siapa saja yang mendukungnya, termasuk Khadijah. Banyak sahabat dan kerabatnya yang menjauhinya karena memilih untuk beriman kepada risalah Nabi. Namun, Khadijah tidak pernah ragu dalam membela suaminya dan mempertahankan keimanannya. Ia rela kehilangan reputasi dan status sosial demi mendukung kebenaran. Khadijah adalah wanita kaya raya, dengan bisnis perdagangan yang luas dan aset yang melimpah. Namun, setelah Nabi menerima wahyu, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah Islam. Kekayaan yang dimiliki Khadijah digunakan untuk membiayai dakwah Nabi Muhammad. Khadijah menggunakan hartanya untuk mendanai kebutuhan dakwah, seperti membantu kaum muslimin yang miskin, menyediakan makanan untuk para sahabat, dan mendukung berbagai kegiatan dakwah lainnya. Membebaskan budak yang beriman. Salah satu contoh nyata adalah pembebasan budak yang tertindas karena memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah. Banyak dari mereka yang dibantu oleh dana dari Khadijah. Menyelamatkan umat muslim saat boikot Quraisy. Ketika kaum Quraisy memboikot Bani Hashim,
Khadijah menggunakan seluruh sumber dayanya untuk menyediakan makanan dan kebutuhan bagi umat muslim yang terisolasi. Boikot selama 3 tahun tersebut menguras habis kekayaan Khadijah. Ia yang dulunya hidup dalam kemewahan, akhirnya harus menjalani kehidupan sederhana, bahkan terkadang kekurangan. Namun, Khadijah tidak pernah mengeluh atau menyesali pengorbanannya. Baginya, mendukung perjuangan Islam jauh lebih berharga daripada harta duniawi. Khadijah yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan, rela meninggalkan semua kemewahannya untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam masa-masa sulit. Salah satu puncak pengorbanannya adalah selama masa pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selama 3 tahun, Khadijah harus tinggal di lembah yang sempit, yaitu lembah Abu Talib. Dalam kondisi tersebut, ia dan kaum muslimin lainnya mengalami kelaparan, kekurangan makanan, dan ancaman kesehatan. Banyak yang hanya makan dedaunan dan minum air seadanya. Meski usianya sudah tidak muda, Khadijah tetap tegar menjalani semua itu bersama Nabi Muhammad dan kaum muslimin lainnya. Pengorbanannya untuk tetap mendukung dakwah, meskipun harus kehilangan kenyamanan hidup, adalah bukti teguhan imannya. Salah satu pengorbanan terbesar Khadijah adalah mendukung Nabi Muhammad SAW secara emosional di saat beliau menghadapi ujian berat. Ketika Nabi mendapatkan ancaman, dihina atau dilempari batu oleh kaum Quraisy, Khadijah selalu berada di sisinya. Ia memberikan ketenangan dan semangat kepada Nabi untuk terus menyampaikan risalah Allah. Setiap kali Nabi pulang dalam keadaan letih atau terluka, Khadijah menyambutnya dengan penuh cinta. Ia memberikan dukungan moral yang tak tergantikan, memastikan bahwa Nabi tidak merasa sendirian dalam perjuangan dakwahnya. Sebagai wanita terpandang di Mekah, Khadijah memiliki hubungan baik dengan banyak kerabat dan tokoh masyarakat Quraisy. Namun, setelah memeluk Islam dan mendukung dakwah Nabi, ia harus menghadapi penolakan dan permusuhan dari mereka. Banyak kerabatnya yang menjauh, bahkan menghina keputusan Khadijah untuk mendukung Nabi Muhammad. Namun, Khadijah tetap teguh pada imannya. Ia rela kehilangan hubungan dengan orang-orang terdekatnya demi membela kebenaran. Baginya, keimanan kepada Allah jauh lebih penting daripada menjaga hubungan dengan mereka yang menolak risalah Nabi. Pengorbanan Khadijah tidak berhenti sampai di situ. Ia memberikan seluruh hidupnya untuk mendukung Nabi Muhammad dan Islam, hingga akhirnya ia wafat dalam kondisi yang sederhana. Pada saat Khadijah wafat, seluruh hartanya telah habis digunakan untuk mendukung dakwah. Wafatnya Siti Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu momen paling memilukan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kepergiannya tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam bagi Rasulullah, tetapi juga menjadi pukulan besar bagi perjalanan dakwah Islam. Khadijah adalah pilar yang menopang Nabi dalam setiap aspek kehidupannya. Sebagai istri, sahabat, pelindung, dan pendukung terbesar. Ketika ia wafat, Nabi Muhammad SAW kehilangan cahaya yang selama ini selalu menyinari hidupnya, terutama di masa-masa sulit. Kesehatan Khadijah menurun akibat pemboikotan. Siti Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Setelah menghadapi masa-masa sulit, selama 3 tahun pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Dalam pemboikotan ini, kaum muslimin diisolasi di sebuah lembah sempit, yaitu lembah Abu Talib. Mereka tidak diizinkan berinteraksi dengan masyarakat Mekah, baik dalam perdagangan, hubungan sosial, maupun pernikahan. Khadijah, yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, menjalani masa pemboikotan dengan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Ia mengorbankan seluruh kekayaannya untuk menyediakan makanan dan kebutuhan pokok bagi kaum muslimin. Namun, kondisi pemboikotan yang sangat keras, dengan kelaparan, kekurangan gizi, dan kelelahan fisik, perlahan-lahan melemahkan tubuhnya. Sebagai seorang wanita yang sudah berusia lanjut, kesehatan Khadijah mulai menurun drastis. Tubuhnya yang sebelumnya kuat tidak mampu bertahan dalam situasi yang begitu berat. Namun, meskipun kondisi fisiknya semakin melemah, ia tidak pernah mengeluh atau menunjukkan ketidakpuasan. Sebaliknya, ia tetap mendukung Rasulullah dengan sepenuh hati hingga akhir hayatnya. Pada saat Khadijah jatuh sakit, Nabi Muhammad SAW selalu berada di sisinya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Khadijah adalah orang yang selalu menjadi pelindung dan penguat bagi Nabi di masa-masa sulit. Tetapi kini giliran Nabi yang memberikan dukungan penuh kepadanya. Di hari-hari terakhirnya, Khadijah tetap menunjukkan cinta dan keimanannya yang luar biasa. Ia tidak pernah menyesali segala pengorbanannya untuk Islam dan Rasulullah.
Dalam detik-detik terakhir kehidupannya, ia memberikan pesan penuh cinta kepada Nabi, menguatkan hati beliau untuk terus berjuang menyampaikan risalah Allah. Khadijah wafat di rumahnya dalam pelukan Nabi Muhammad SAW. Kepergiannya meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi Rasulullah yang kehilangan istri tercintanya sekaligus pendukung terbesar dakwahnya. Cinta Nabi Muhammad kepada Khadijah begitu mendalam sehingga tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Salah satu kisah yang menunjukkan betapa Nabi mencintai Khadijah adalah ketika seorang sahabat pernah berbicara tentang keutamaan istri-istri Nabi yang lain. Namun, Nabi menjawab dengan penuh penghormatan kepada Khadijah. Khadijah beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Dia membenarkanku ketika orang lain menolak. Dan dia mengorbankan hartanya untukku ketika orang lain menahannya dariku. Allah menganugerahkan anak-anak kepadaku darinya, sedangkan dari istri-istriku yang lain tidak. Kisah ini menunjukkan bahwa Khadijah memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Nabi Muhammad SAW. Kepergian Khadijah bukan hanya kehilangan pribadi bagi Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi pukulan besar bagi perjalanan dakwah Islam. Sebagai istri Nabi, Khadijah memiliki peran penting dalam mendukung dakwah, baik secara emosional, finansial, maupun sosial. Setelah wafatnya Khadijah, tantangan dakwah semakin berat. Nabi tidak lagi memiliki pendukung yang begitu kuat seperti Khadijah, yang selama ini selalu berada di sisinya di setiap langkah perjuangan. Kaum Quraisy semakin berani menekan dan mengintimidasi Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu bahwa beliau telah kehilangan salah satu pendukung terbesarnya. Meskipun wafatnya Khadijah menjadi salah satu momen tersulit dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, Allah SWT memberikan hikmah di balik peristiwa ini. Ujian yang dihadapi Nabi semakin menguatkan kesabarannya dan mempertebal keimanannya. Kepergian Khadijah juga menjadi pengingat bahwa perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan besar, bahkan dari orang-orang yang paling dicintai. Kisah Khadijah mengajarkan kepada umat Islam tentang arti cinta sejati, pengorbanan, dan dukungan dalam memperjuangkan kebenaran. Hingga hari ini, nama Khadijah dikenang sebagai salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam, yang memberikan segalanya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW.